Kenapa One Piece itu bagus dan kenapa gue bisa suka One Piece? Paling lu pada mikir, ya elah bang, lu ngapain sih ngomongin One Piece? Wibu-wibu lagi lu. Tunggu bentar. Belum tentu wibu kan. Cuman emang bener bro, One Piece itu emang sebagus itu. Dan gue tuh kayak udah nahan banget. Udah berapa bulan gue udah kepikiran kayak gue mau ngomongin tentang One Piece gitu kan. Cuman kayak tahan dan banyak banget chapter episode yang udah keluar di manga ataupun di animenya yang pengen gue bahas dari perspektif gue. Kalau gue suka, gue support. Kalau gue nggak suka atau menurut gue nggak bagus, ya gue kritik. Sesimpel itu. Jadinya gue berusaha menjadi fans yang setidaknya jangan terlalu toxic, yang terlalu mendewakan One Piece itu keren banget. Memang keren, cuman pasti masih ada titik-titik lemahnya. Gue nggak tahu bagaimana kalian-kalian yang mungkin generasi 90-an, yang milenial, kenapa bisa ketemu One Piece, kenapa bisa tahu One Piece. Cuman kalau gue secara pribadi, pas gue ketemu One Piece tuh nggak ada yang kasih tauin, nggak ada, kayak pas SD tuh nggak ada sama sekali yang kasih One Piece sebelumnya ya. Itu bener-bener kayak menurut gue itu kayak wonderful encounter banget, kayak destiny gitu lah. Kayak gue waktu itu gue masih ingat banget, gue umur 9 atau 10, kayak umur 9 lah, kelas 4 SD gitu, sekitar gitu. Gue sama bokap gue ke toko buku, karena Gramedia, gue demen banget ke Gramedia, gue suka komik. Dan pas zaman itu gue komik-komiknya itu sebelum One Piece ya, kayak Dragon Ball, kemudian Doraemon klasik lah, Crayon Shinchan, kemudian kalau nggak salah sempat gue baca kayak P-Man, kayak gitulah gitu kan. Kalau nggak salah dulu banget tuh ada komik Nube, itu komik legend lah gitu kan. Nah kemudian gue ke toko buku Gramedia sama bokap gue ingat banget tuh, tiba-tiba gue ngelihat komik Bajak Laut. Itu mungkin salah satu yang paling menurut gue unik pas zaman itu, early 2000. Kalau mungkin lu pada tahu ada beberapa komik zaman itu yang temanya bajak laut, yang juga udah terkenal, mungkin boleh tulis di komen. Karena waktu itu gak ada, men. Gue ingat banget kayak, ini apaan ini? Kok menarik banget gitu? Karena cover page-nya itu romance down kan, si Luffy sama si Zoro kan. Jadi gue kayak, dari namanya juga One Piece. Gue udah kayak, wait, ini kok lucu banget, menarik banget. Dari fontnya segala macam, sesederhana love at first sight, bro. Love at first sight. Gue nggak mau lebay, cuman memang selebay itu sebenarnya, karena nggak ada satupun yang kasih tau gue tentang One Piece. Jadi gue baca dan gue langsung fell in love straight away, no filter, no whatsoever, langsung gue suka. Humornya, actionnya, semuanya langsung. Dan lucunya lagi, beberapa bulan kemudian tiba-tiba gue nemu satu teman gue inget banget ya, nggak banyak sih intinya, less than 5 people, but it's more than enough. Dan bayangin zaman itu nggak ada internet kan, yang SD gitu loh, nggak ada juga sosial media for sure, like anak SD zaman itu kan. Jadi kita tuh bener-bener ngomongin One Piece tuh kaget banget. Dan itu mungkin salah satu kelebihan anak 90-an ya, ketika kita menikmati sesuatu yang real, itu bener-bener real, being content, being present. Jadi ngomongin One Piece tuh bener-bener kayak kita nungguin komik the next episode. Kayak pas zaman itu kalau nggak salah udah di Chopper, kalau nggak salah di Drum Kingdom, gue inget banget tuh sama teman diskusi tentang Chopper lah apa. Cuman kayak gue kaget banget karena ada orang yang lu suka One Piece juga ya? Terus dia juga bilang, lah iya dong, lah One Piece kan udah terkenal. Masa sih? Gue kayak nggak percaya. Cuman Indian kayak ternyata banyak orang juga yang suka. Sementara gue, ya karena gue nggak tahu ternyata itu terkenal, jadi gue jadi makin seneng gitu, makin hype gitu. Jadi itu sedikit cerita kenapa gue bisa suka One Piece, karena memang sesederhana itu. Gue ketemu nggak ada yang custom, itu benar-benar kayak mujizat sih kata lebaynya. Kemudian kalau kita ngebahas kenapa One Piece itu sangat bagus, wah lu sampai Z, dan lu dari konten kreator manapun, mau yang dari bahasa Jepang, Rusia, Inggris, Jerman, Prancis, Brazil, Spanyol, bejibun men konten kreator ngomongin tentang bagusnya One Piece. Gue yakin di Indonesia pun juga kasih tentang misalnya plot twist, bukan plot twist, maksudnya kayak foreshadowing. Itu mungkin salah satu elemen yang paling kuat tentang Oda. Kenapa? Mungkin sedikit spoiler, cuman kayak ada di momen ketika Labun, itu gue ingat banget kenapa One Piece begitu powerful semenjak itu, mengenai foreshadowing. Karena ada bajak laut namanya Rumbar Pirates, itu diikutin Paus, dan si Luffy, karakter utamanya, ketemu Paus yang udah ditinggal 50 tahun. Kita kira Paus itu yang dia nunggu-nunggu bajak lautnya itu siapa, bajak laut terkenal kah atau apa, tiba-tiba itu salah satu the next crew yang akan menjadi ikutan di bajak lautnya si Luffy ini, di bajak laut topi jerami ini, beberapa ratus episode kemudian. Jadi episode ketemu si Luffy ketemu sama paus yang namanya Labun, Labun yang udah gede, kemudian dengan ketemu nama karakternya itu
Brook ya. Brook itu adalah bajak laut 50 tahun yang lalu yang Labun janji akan bisa ketemu, dan itu benar-benar kayak amazing foreshadowing-nya. Karena lu bayangin, lu kayak sebuah cerita yang lu disuguhin satu karakter, kemudian ada ribuan karakter selanjutnya yang tiba-tiba membuat karakter itu yang awal lu lupa, tiba-tiba lah ternyata nyambung, men. Itu kayak membuat orang kayak, wah epic nih Oda. Dan saking epicnya Oda, karena bukan sekali dua kali, itu berkali-kali kayak gila, kita disuguhin tuh kayak bener-bener foreshadowing. Itu membuat orang kebanyakan suka One Piece, dan kayak lu harus nonton, lu harus baca. Cuman nggak itu doang, bukan hanya foreshadowing, ada kayak misal power scale-nya, kemudian ya klasik lah shonen type of manga, karena misalnya Will of Power-nya lah, Never Giving Up, kemudian karakter Luffy yang sangat-sangat bisa positif dan magic banget, bisa merangkul semuanya dari masing-masing member, misalnya si Usopp, Sanji, Nami, Zoro, Chopper, Nico Robin, Frankie, you name it lah. Itu emang benar. Cuman menurut gua salah satu yang above of above itu adalah tentang bagaimana mereka unveiling the real truth, the story behind the story. Menurut gua ini salah satu yang epic, yang paling selling point One Piece itu sebenarnya ini. Kenapa? Karena kita taunya bahwa ada raja bajak. Karena di awal kan disuguhin raja bajak laut, yaitu si Goldie Roger atau Gold Roger. Kemudian memberitahukan bahwa mereka itu bisa mencari harta karun dia yang namanya One Piece. Semua fame lah, kemudian kekayaan, itu dia udah mendapatkannya, dan silakan bisa sesederhana itu. Oke, bajak laut kemudian ingin mencari One Piece. One Piece itu apa? But sebenarnya nggak cuma tentang itu doang gitu. Sebenarnya adalah begitu dalamnya, kayak theory of iceberg, tip of the iceberg. Kayak di atasnya doang, ujungnya tentang One Piece, tentang bajak laut, tentang harta karun. Sebenarnya di dalamnya sangat-sangat beda gitu. It's so deep. Dan the most interesting part is when you dig deep enough, it's actually not enough. You're gonna dig deeper and deeper and deeper and deeper, and until now it's still not really being clear 100%. Karena ya sampai sekarang, mungkin kalau kalian yang udah ngikutin sampai sekarang, di komiknya 1121 hingga detik ini, waktu gue sekarang lagi record video ini 1121, itu kayak masih sekitar masih bayang-bayang lah bagaimana sebenarnya ini the real truth. Dan itulah kenapa kayak Nico Robin menjadi esensial banget karakternya di krunya si Luffy. Dan itu menurut gue kenapa ini yang membuat orang gilanya One Piece, karena kita disuguhinnya A, ternyata tentang B, ternyata tentang C, ternyata, dan terus dan di balik itu semua ada beberapa another red, jadi banyak garis-garis red line mengenai stories, micro stories yang gue lihat, kemudian it builds the whole perspective, the bigger picture about the macro, yang ternyata begini, dan semua red line kecil itu berhubungan dan memiliki prinsip, memiliki pattern yang sama, dan itu yang kejeniusan Oda juga kan. Meskipun ada juga beberapa kelemahan yang akan gue bahas mungkin di episode selanjutnya atau episode yang lainnya. Cuma di situlah menurut gue kenapa One Piece is so good, karena dia bisa memberikan cerita yang begitu kompleks, yang konsisten, dan mengenai truth. Karena menurut gue lagi, truth itu kan, dan One Piece itu kan sering banget kan kita related banget dengan kehidupan sehari-hari, misalnya politiknya, perangnya, rasisnya, diskriminasinya, sacrifice, friendship, segala macam. Misalnya kehilangan harapan ketika kesulitan terlalu berat menghancurkan harapan kita, itu related. Dan ada salah satu elemen yang menurut gue lagi-lagi yang paling penting adalah mengenai truth yang dibahas di One Piece, mengenai truth, the real truth. What is the truth? Dan di kehidupan kita kan sering banget kita ingin tahu apa itu sebenarnya yang sesungguhnya. Dan itu menurut gue di komik One Piece ini, kalau kita bandingkan komik-komik lainnya, masih nomor satu menurut gue. Karena kalau kita bandingin dengan shonen-shonen yang lainnya, mungkin lebih ke arah misalnya the goal is being kayak tentang justice, tentang apa. Dan di One Piece itu tetap ada gitu. Cuman dibungkus dengan lebih wah lagi. Ada lagi hal-hal yang bisa lebih deep lagi, yang selalu konsisten. Oda coba ingin value-value-nya itu dia utarakan dalam komik One Piece ini. Menurut gue gitu aja dulu untuk pembahasan episode pertama mengenai One Piece. Tentu aja gue mencoba untuk lebih konsisten, karena menurut gue ini sesuatu yang fresh, daripada gue stuck, gue gak buat konten mengenai visa Australia atau mengenai mining atau mengenai apapun. Karena menurut gue udah mulai sedikit stuck, jadinya gue mencoba untuk sesuatu yang very light, yang very fun, mengenai hobi. Dan menurut gue, hobi gue ini salah satunya adalah mengenai One Piece. Dan gue yakin juga pasar di Indonesia banyak banget. Jadinya gue gak sabar buat kita sama-sama ngebahas One Piece bareng-bareng. Dan tentunya kalau kalian ada
komen apapun, silakan pendapat mengenai One Piece, bahas ini. Tapi tentunya gue udah ada banyak banget beberapa hal-hal yang ingin gue ngomongin tentang One Piece, yang ingin juga gue sharing sama lo pada semua. 最後まで見てくれて本当にありがとうございます。じゃあまた後で。バイバイ。